Tuhan menyimpan air matamu. Mazmur 56 ayat 9. Pernahkah Anda menangis sendirian, begitu hancur, sampai tidak ada kata yang bisa keluar, hanya air mata yang jatuh? Mungkin tidak ada seorang pun yang melihatnya, tidak ada yang mengerti. Tapi tahukah Anda, Tuhan melihat dan bahkan menyimpan setiap air mata Anda. Shalom sahabat terkasih dalam Tuhan, senang sekali bisa bersama Anda kembali di renungan malam ini. Hari ini kita akan belajar kebenaran yang luar biasa dari Mazmur 56 ayat 9, sebuah ayat yang mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan hanya melihat hidup kita secara umum, tetapi Ia begitu dekat sampai setiap tetes air mata kita dihargai olehnya. Dalam renungan ini, kita akan melihat mengapa Daud menuliskan kata-kata penuh haru ini. Apa artinya ketika Tuhan menyimpan air mata kita di dalam kirbatnya, dan bagaimana kebenaran ini memberi kita kekuatan untuk bertahan di masa-masa sulit? Judul dan ayat emas. Judul, Tuhan simpan setiap air matamu. Mazmur 56 ayat 9 berkata, Engkau telah menghitung langkah-langkah pengembaraanku, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau tuliskan dalam kitabmu? Isi renungan. Ketika kita membaca ayat ini, kita bisa merasakan betapa dalamnya pergumulan Daud. Mazmur 56 ditulis ketika Daud melarikan diri dari Saul dan tertangkap di Gat, negeri orang Filistin. Bisa Anda bayangkan betapa gentarnya Daud? Seorang yang sudah diurapi Tuhan menjadi raja, tapi kini hidup sebagai burunan, terpojok, merasa sendirian. Dari kedalaman hati itulah ia berkata, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Kalimat ini begitu puitis, namun juga penuh makna. Daud menggunakan gambaran sebuah kirbat, wadah dari kulit binatang yang biasa dipakai untuk menyimpan air atau anggur. Dengan kata lain ia berkata, Tuhan, setiap air mata saya begitu berharga, sampai Engkau mengumpulkannya dan menyimpannya. Bagi manusia, air mata mungkin hanya dianggap kelemahan, sesuatu yang tidak penting. Tapi bagi Tuhan, setiap tetes air mata itu berharga, bahkan disimpan, seakan-akan sebagai harta yang tidak boleh hilang. Inilah pesan yang luar biasa. Tidak ada tangisan kita yang terbuang sia-sia di hadapan Tuhan. Anda mungkin pernah menangis di kamar yang gelap, di dalam mobil, atau di tempat kerja, ketika semua terasa berat. Tidak ada yang tahu, bahkan orang terdekat pun mungkin tidak menyadarinya. Tapi Tuhan tahu. Bahkan lebih dari itu, Ia menghitungnya, mencatatnya, dan menyimpannya. Mengapa Tuhan melakukan itu? Karena air mata kita adalah bahasa jiwa. Kadang kita tidak bisa mengungkapkan doa dengan kata-kata. Kita hanya bisa menangis. Dan disitulah Roh Kudus bekerja, menerjemahkan air mata itu sebagai doa yang naik ke hadapan Allah. Daud tahu meskipun ia dalam ketakutan, Tuhan memperhitungkan setiap kesedihan yang ia alami. Itu artinya Tuhan tidak pernah mengabaikan penderitaan kita. Coba renungkan, ketika manusia seringkali menyepelekan rasa sakit kita, Tuhan justru menaruh perhatian penuh. Dunia bisa berkata, itu hal kecil, tidak penting. Tapi Tuhan berkata, aku simpan air matamu, sebab itu berharga di mataku. Betapa besarnya kasih Allah yang pribadi itu. Lalu Daud menambahkan, bukankah semuanya telah kau tuliskan dalam kitabmu? Ini bukan sekedar ungkapan puitis, ini adalah keyakinan bahwa seluruh hidup kita ada dalam catatan Tuhan. Tidak ada peristiwa yang luput dari perhatiannya. Setiap langkah, setiap kegagalan, setiap keberhasilan, setiap tangisan, semuanya dicatat. Itu artinya hidup kita tidak pernah sia-sia, meski terkadang terasa hampa. Sahabatku, mungkin hari ini engkau sedang melewati masa yang berat. Mungkin air matamu jatuh karena kehilangan orang yang kau kasihi. Mungkin engkau menangis karena doa yang tak kunjung terjawab. Mungkin engkau hancur karena pengkhianatan, sakit hati, atau kegagalan yang terasa memalukan. Dengarkan baik-baik, Tuhan menyimpan air matamu. Ia tidak mentertawakan kelemahanmu, Ia tidak mengabaikan kesedihanmu. Justru Ia hadir begitu dekat di saat engkau paling rapuh. Inilah yang membedakan Tuhan kita dari ilah-ilah lain. Ia adalah Allah yang penuh kasih, yang tidak hanya berkuasa di langit, tapi juga turun memperhatikan detail kecil dalam hidup kita. Bahkan Yesus sendiri pernah menangis.
Ia menangis bukan hanya karena Lazarus mati, tetapi karena ia turut merasakan luka hati orang-orang di sekitarnya. Itu artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang berempati, yang masuk ke dalam penderitaan kita, bukan Tuhan yang jauh dan dingin. Dan inilah penghiburan yang luar biasa. Jika setiap air mata kita disimpan Tuhan, maka setiap tangisan kita pasti ada maknanya. Tidak ada penderitaan yang sia-sia. Entah bagaimana caranya, Tuhan akan memakai tangisan itu untuk membentuk kita, menguatkan kita, atau bahkan menjadi kesaksian bagi orang lain. Saya pernah mendengar kisah seorang ibu yang selama bertahun-tahun mendoakan anaknya yang tersesat dalam narkoba. Hampir setiap malam ia menangis, meratap di hadapan Tuhan. Orang lain mungkin berkata, itu percuma. Tetapi bertahun-tahun kemudian anak itu pulang, bertobat dan melayani Tuhan. Sang ibu berkata, air mata saya tidak sia-sia, Tuhan menyimpannya dan menjawab doa saya. Saudara, mungkin kita tidak tahu kapan air mata itu akan berubah menjadi sukacita. Tapi janji Tuhan pasti. Setiap tetes dihitung, setiap tangisan diingat, dan pada waktunya ia akan menghapusnya. Dan saat itu tiba, kita akan mengerti bahwa tidak ada satupun air mata kita yang sia-sia. Penutup dan doa. Karena itu, jangan malu dengan air mata Anda. Tangisan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa Anda manusia yang butuh Tuhan. Ingatlah, air mata Anda disimpan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau peduli begitu dalam kepada kami. Terima kasih karena setiap tetes air mata kami Engkau simpan, Engkau catat, dan Engkau hargai. Hari ini kami menyerahkan segala pergumulan kami kepadamu. Kuatkan hati setiap sahabat yang sedang menangis, hiburkan yang berduka, dan teguhkan iman kami bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ajakan. Sahabatku, kalau renungan ini berberkati, jangan lupa klik like, bagikan video ini supaya lebih banyak orang dikuatkan, dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.